Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Farhan atas dosen pengampu dari mata kuliah toksikologi klinik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu ingin memaparkan presentasi yang kami buat terkait analisa sianida secara kualitatif dan kuantitatif. Next. Baik, untuk latar belakangnya, cyanida adalah senyawa kimia yang dikenal luas karena sifat toksiknya yang tinggi, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian, senyawa ini memiliki gugus fungsi MnCN dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk termasuk hidrogen cyanida, natrium cyanida NaCN, dan kalium cyanida KCN. Meskipun cyanida memiliki aplikasi industri yang penting, terutama dalam pertambangan dan pembuatan plastik, keberadaannya dalam lingkungan dan dalam bahan pangan menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sifat dan bahaya cyanida sangat diperlukan untuk mencegah keracunan dan dampak negatif terhadap kegiatan manusia. Next. Untuk rumusan masalahnya itu ada apa saja bentuk senyawa cyanida yang terdapat dalam bahan makan pangan, kemudian bagaimana kadar cyanida dalam biji singkong dalam singkong dan biji picung, kemudian metode yang efektif untuk mendeteksi dan mengukur kadar cyanida dalam bahan pangan, lalu proses pengolahan yang dapat menurunkan kadar cyanida agar aman dikonsumsi. Tujuannya yaitu mengidentifikasi bentuk senyawa cyanida dalam singkong dan biji picung, kemudian menentukan kadar cyanida dalam biji picung dan singkong melalui metode analisis yang tepat, lalu mengevaluasi efektivitas metode deteksi dan pengukuran kadar cyanida, dan memberikan rekomendasi proses pengolahan yang aman untuk menurunkan kadar cyanida. Kemudian manfaatnya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyanida dalam bahan pangan, lalu menyediakan pedoman pengolahan yang efektif untuk menurunkan kadar cyanida, kemudian menjadi referensi bagi penelitian bidang toksikologi dan keamanan pangan, lalu mendukung pengembangan kebijakan kesehatan publik yang lebih baik dalam pengawasan bahan pangan. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian, yang dimana cyanida merupakan senyawa kimia yang memiliki gugus min Cn atau karbon dan nitrogen dan dikenal sangat beracun. Senyawa ini dapat ditemukan dalam bentuk hidrogen cyanida atau HCN, natrium cyanida atau NaCN, maupun kalium cyanida atau KCN. Secara alami, cyanida terdapat pada beberapa tumbuhan seperti singkong, biji apel, dan almond pahit. Biasanya dalam bentuk glikosida cyanogenik yang baru melepaskan cyanida ketika jaringan tanaman rusak atau dicerna. Next. Untuk sifat kimia dan fisikanya, cyanida memiliki fungsi min Cn yang terdiri dari ikatan lengkap tiga antara karbon dan nitrogen, menjadikannya senyawa yang sangat reaktif. Secara fisika, cyanida dapat berupa gas, cair, atau padatan tergantung jenisnya. Hidrogen cyanida atau HCN berbentuk cair tidak berwarna dan mudah menguap dengan bau seperti almond pahit, sedangkan natrium cyanida atau NaCN dan kalium cyanida atau KCN berupa kristal putih yang mudah larut dalam air. Next. Kemudian di sini terdapat pemeriksaan kualitatif cyanida metode kertas Pikrat. Metode pemeriksaan cyanida secara kualitatif dan metode kertas Pikrat merupakan salah satu cara sederhana yang digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa cyanida CN- dalam suatu sampel. Prinsip dari metode ini adalah reaksi antara ion cyanida dengan asam pikrat 2,4,6-tritrofenol dalam suasana basah, biasanya menggunakan larutan natrium 2CO3. Reaksi tersebut menghasilkan senyawa kompleks berwarna merah hingga atau coklat kemerahan yang menyebabkan perubahan warna pada kertas Pikrat dari kuning menjadi merah. Next. Dan di sini pemeriksaan kuantitatif cyanida metode spektrofotometri. Pemeriksaan kuantitatif cyanida dalam metode spektrofotometri merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan kadar cyanida secara akurat dalam suatu sampel. Prinsip dasarnya adalah pembentukan senyawa kompleks berwarna yang dapat menyerap cahaya pada pandang gelombang tertentu. Kemudian intensitas warna yang dihasilkan diukur menggunakan spektrofotometer. Biasanya cyanida bereaksi dengan reaksi Pikrat atau menggunakan atau chloraminati dan piridin barbiturat, membentuk senyawa berwarna merah, muda hingga ungu. Tergantung jenis reagen yang digunakan, intensitas warna tersebut sebanding dengan konsentrasi cyanida dalam sampel berdasarkan hukum Lambert-Beer. Next.
Baik, Selanjutnya selanjutnya metodologi. ada metodologi praktikum. Next. Untuk alat bahan dan prosedur metode kualitatif dengan kertas pikrat itu untuk alat bahannya ini ada gel, terus pinset, oven, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet volume, beker glass, hot plate, mortar, kertas saring. Kemudian untuk bahannya itu ada sampel seperti singkong, kacang merah, tomat hijau, bayam, daun singkong, rebung, daun pepaya, jagung muda, dan kangkung. Kemudian ada aquades, ada asam tartat 5%, ada NaCO 8%, ada AgNO3, ada KSCN, kemudian ada tisu. Dan untuk prosedurnya sendiri itu, yang pertama disiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian dicelupkan kertas saring dengan ukuran 1 kali 7 cm ke dalam asam pikrat jenuh dan dikeringkan dalam oven. Kemudian dihaluskan sampel, ditimbang sampel 50 gram yang sudah terus kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 50 ml aquades dan 5 ml asam tartat 5%. Selanjutnya diteteskan natrium karbonat jenuh pada kertas saring, kemudian dikeringkan. Selanjutnya diteteskan kembali asam pikrat setelah kering dan dikeringkan lagi, dan digantungkan kertas saring yang mengandung sampel dan natrium karbonat jenuh pada Erlenmeyer pada posisi dijepit antara mulut tabung Erlenmeyer dan ditutup. Kemudian dipanaskan Erlenmeyer di atas hot plate selama 30 menit dan diamati perubahan warna kertas saringnya. Next. 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 Selanjutnya ada alat dan bahan prosedur kualitatif. Yang pertama itu adalah ukur, pipet tetes, spektrofotometri, waterbat, sama pipet tetes. Bahannya itu ada sampel, aquades, reagen itu ada asam pikrat, asam tartat, larutan NaCO3 berpersen, antikoagulan, larutan cyanida standar 134 ppm, larutan HCl pekat. Next. Untuk prosedurnya itu buat larutan deret standar dengan konsentrasi 1, 2, 3, dan 4 ppm. Lalu masing-masing larutan ditambahkan 1 mili asam tartat, kemudian dihomogenkan. Habis itu ditambahkan masing-masing 1 mili asam pikrat, lalu dihomogenkan kembali, kemudian teteskan 5 tetes natrium karbonat. Setelah itu diinkubasi di water bath selama 10 menit. Untuk sampel dipipet 1 mili, lalu ditambahkan antikoagulan 1 tetes. Setelah itu tambahkan 0,5 mili HCl pekat, lalu tambahkan 1 mili asam tartat, terus tambahkan lagi 1 mili asam pikrat. Setelah itu tambahkan 5 tetes NaCO3%. Setelah itu panaskan selama 10 menit. Habis itu hitung absorbansi larutan dari standar dan sampel pada panjang gelombang 520 nm. Next. Kemudian untuk hasil metode kuantitatif, metode spektrofotometri itu berdasarkan metode spektrofotometri, pemeriksaan kuantitatif dilakukan untuk menentukan kadar cyanida dengan mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh kompleks berwarna hasil reaksi antara ion cyanida dan reaksi pikrat. Proses diawali dengan pembuatan larutan standar untuk memperoleh kurva kalibrasi pada panjang gelombang 510 meter, kemudian sampel diuji dengan perlakuan yang sama dan menghasilkan kadar cyanida sebesar 7.766 part per billion yang menunjukkan bahwa kandungan cyanida dalam sampel masih dapat terdeteksi secara akurat dan sesuai dengan prinsip kerja metode spektrofotometri. Next. Kemudian untuk pemeriksaan kadar cyanida secara kuantitatif dengan metode spektrometri ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang menentukan ketepatan hasil. Kondisi pH harus dijaga pada kisaran 7,5 sampai 8,5 agar reaksi pembentukan kompleks antara cyanida dan reagen pikrat berlangsung optimal. Kemudian suhu dan waktu reaksi juga harus dikontrol karena suhu tinggi dapat menyebabkan penguapan HCN. Sedangkan waktu terlalu singkat membuat reaksi belum sempurna. Kualitas sampel dan ketetapan penambahan reagen sangat berpengaruh terhadap kestabilan warna yang diukur. Selain itu juga, alat spektrofotometer harus dikalibrasi dengan baik dan kuvet dijaga kebersihannya agar pembacaan absorbansi akurat. Warna kompleks harus segera dibaca agar tidak memudar dan keterampilan operator dalam melakukan pengujian juga menjadi kunci untuk memperoleh hasil yang konsisten dan valid. Next. Kemudian ini untuk hasil metode kualitatif ini menggunakan kertas pikrat. Ya, pemeriksaan cyanida secara kualitatif ini menggunakan metode kertas pikrat ini dilakukan untuk mendeteksi senyawa
karsinogenic pada umbi dan daun singkong. Ketika sampel diasamkan, senyawa sianogenik seperti linamarin akan melepaskan gas HCN yang bereaksi dengan kertas pikrat, alkali, dan mengubah warnanya dari kuning menjadi oranye kemerahan. Untuk hasil praktikum ini menunjukkan perubahan warna pada daun dan umbi singkong yang menandakan adanya kandungan sianida. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah review jurnal yang pertama. Next. Untuk identitas jurnalnya, judulnya penentuan kadar sianida pada daun singkong dengan variasi umur dan waktu pemetikan. Penulisnya ada Nova Kurnia dan kawan-kawan. Sumbernya Jurnal Ilmiah Pendidikan Hidrogen tahunnya 2013. Next. Untuk abstraknya telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar sianida yang terkandung dalam daun singkong. Daun singkong yang dijadikan sampel yaitu daun muda dan daun tua yang masing-masing dipetik pada pagi hari maupun sore hari. Penentuan kadar sianida dilakukan dengan metode titrasi pembentukan kompleks sianida. Hasil penelitian menunjukkan kadar sianida pada daun singkong muda dan tua yang dipetik pada pagi hari yaitu 3,46% dan 3,67%, sementara kadar sianida pada daun singkong tua yang dipetik sementara kadar sianida sore hari yaitu 2,81 dan 2,91%. Kata kuncinya kadar sianida, daun singkong, variasi umur daun, dan waktu pemetikan. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan. Tanaman singkong merupakan komoditas pertanian penting di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Tanaman dan famili Eucorbaceae ini tumbuh sebagai berbagai kondisi tanah dan tahan terhadap penyakit serta gulma. Alat dan bahan dalam penelitian ini meliputi alat destilasi, satu set alat titrasi, labu mayar, neraca analitik, timbangan, sedangkan bahan yang digunakan adalah AgNO3 0,02, larutan NaOH 0,2%, larutan Na2CO3 8%, larutan kalium tartat, larutan asam pikrat, aquades, kertas saring, aluminum foil, dan NaOH KI 5%. Metode penelitiannya yang pertama untuk uji kualitatif sebanyak 50 gram sampel daun singkong ditumbuk, lalu ditambahkan 50 mili air dan 10 mili larutan asam partat, kemudian dilakukan proses maserasi. Siapkan kertas saring berukuran 1 kali 7 cm, celupkan ke dalam larutan asam perikat jenuh, lalu dikeringkan di udara. Setelah kering, basahi kertas saring dengan larutan Na2CO 38% dan gantung pada leher air mayar. Kemudian panaskan air mayar di atas penangas air bersuhu 50 derajat Celcius selama 15 menit. Perhatikan perubahan warna pada kertas pikra. Jika warna oranye berubah menjadi merah, hal ini menunjukkan adanya kandungan asam sianida atau HCN pada sampel daun singkong. Selanjutnya ada uji kuantitatif. Yang pertama ditimbang sampel 10-20 gram, kemudian ditumbuk halus dan dimasukkan ke dalam labu, lalu ditambahkan 100 ml aquades dan lakukan proses maserasi selama 2 jam. Setelah itu tambahkan 100 ml aquades, kemudian dilakukan distilasi dengan uap, kemudian ditampung distilat dalam air mayar yang telah berisi 20 ml larutan NaOH 2,5%, kemudian distilasi dihentikan setelah volume distilat mencapai 150 ml. Tambahkan dalam distilat masing-masing 8 ml NH4OH dan 5 mili larutan Ki 5%, kemudian lakukan titrasi menggunakan larutan AgNO3 0,02 N hingga terbentuk kekuruhan. Kekuruhan akan lebih mudah diamati apabila di bawah air mayar diletakkan pada kertas karbon hitam. Next. Selanjutnya hasilnya untuk uji kualitatif, sianida pada daun singkong secara kualitatif, daun yang dimaserasi menghasilkan uap HCN yang bereaksi dengan kertas pikrat sehingga berubah warna dari kuning menjadi merah bata, menandakan adanya sianida. Semakin pekat warna merah, semakin tinggi kadar sianida. Pada uji kuantitatif HCN, hasil distilasi ditampung dalam larutan AOH dan dititrasi dengan AgNO3 hingga muncul kekuruhan akibat terbentuknya endapan AgNCN. Volume AgNO3 menunjukkan kadar sianida yang terkandung. Selanjutnya untuk hasil yang kuantitatif, penentuan kadar sianida uji kuantitatif meliputi tahapan maserasi, perendaman, sampel destilasi, dan titrasi. Hasil yang diperoleh pada tahapan titrasi dengan larutan AgNO3 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan pada gambar 4.1, diketahui bahwa kadar sianida pada daun muda, baik yang dipetik pada pagi maupun sore hari, lebih tinggi dibandingkan daun tua. Hal ini disebabkan oleh aktivitas enzim linamarasa yang lebih tinggi pada daun muda. Enzim ini berperan dalam pembentukan senyawa glikosida siogenik seperti linamarin yang dapat melepaskan asam sianida atau HCN. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasannya untuk yang kuantitatif itu sering bertambah umur tanaman, aktivitas enzim linamarase menurun sehingga kandungan sianida pada daun tua menjadi lebih rendah. Kemudian kesimpulannya pada
Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa kandungan sianida pada daun muda singkong waktu petik pagi hari sebesar 3,46%, lalu daun tua singkong waktu petik sore hari sebesar 2,81%, daun muda singkong waktu petik sore hari 3,67%, dan daun tua singkong waktu dipetik sore hari 2,97%. Next. Selanjutnya untuk review jurnal yang kedua dengan judul Identifikasi kadar sianida pada biji picung mentah yang berasal dari Cisewu Garut dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Penulisnya Dani Sujana dan kawan-kawan, sumbernya Jurnal Sains dan Teknologi Laboratorium Medik volume 5 nomor 2 halaman 1-7 tahunnya 2020. Untuk abstraknya, pangi atau pincung tumbuh subur di sebagian besar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sebagian besar masyarakat Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengkonsumsi biji picung sebagai makanan dan pelengkap nasi. Biji picung mengandung sianida sehingga berpotensi mengakibatkan keracunan hingga kematian jika dikonsumsi secara berlebihan. Dalam studi ini, analisis sianida dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dan kualitatif menggunakan kertas putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 biji picung dari pohon yang berbeda seluruhnya positif mengandung sianida ditandai dengan terbentuknya warna merah bata pada kertas pikrat secara kualitatif. Sedangkan analisis secara kuantitatif kadar sianida yang terkandung pada biji picung sebesar 175 ppm. Kata kuncinya kertas pikrat, vanillum edul, sianida, spektrofotometri. Untuk pendahuluannya, tanaman picung bijinya itu mengandung senyawa sianida yang sangat beracun dan dapat menyebabkan keracunan serius hingga kematian bila dikonsumsi berlebihan. Sianida ini umumnya terikat sebagai glukosida yang dapat terurai menjadi asam sianida HCN. Zat menghambat enzim penting dalam berproses oksidasi sel. Di Cisewu Garut, masyarakat sering mengonsumsi biji picung mentah karena rasanya gurih dan mudah diperoleh, sehingga perlu dilakukan identifikasi kadar sianida untuk menilai tingkat bahayanya. Dalam penelitian ini digunakan metode spektrofotometri UV-Vis untuk analisis kuantitatif karena mudah dan efisien, serta kertas duplikat untuk analisis kualitatif guna mendeteksi keberadaan sianida secara tepat. Untuk alat dan bahannya ada alat parut, pisau, beaker gelas, gelas ukur, kertas diklat, kuvert, peraca analitik, labu ukur 100 ml, pipet volume, spektrofotometri, spatula, tabung reaksi, tisu, asam pikrat, natrium karbonat, natrium sianida, asam klorida, kloroform, dan aqueous. Untuk metodologi penelitiannya, untuk uji kualitatif, yang pertama ditimbang sampel sebanyak 10 gram, kemudian dihaluskan, lalu ditambahkan aqueous sebanyak 20 ml, lalu disimpan selama 1 jam. Kemudian sampel disaring dan diambil filtratnya, lalu ditambahkan larutan asam tartat 5% sebanyak 1 ml. Disiapkan kertas pikrat, kemudian dicelupkan ke dalam larutan asam pikrat 8%, kemudian kering anginkan dan direndam kembali dalam larutan natrium karbonat, setelah itu kertas saring dikeringkan kembali. Lalu gantungan kertas saring tersebut di leher labu Erlenmeyer dan tutup menggunakan karet. Lalu sampel dipanaskan pada suhu 500 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk uji kuantitatifnya, preparasi larutan asam pikrat itu sebanyak 10 gram asam pikrat 1% dilarutkan dalam 1 liter air suling dalam gelas kimia 1000 ml kemudian dihomogenkan. Lalu untuk preparasi larutan natrium karbonatnya itu sebanyak 100 gram natrium karbonat dilarutkan dalam 1 liter aqueous ke dalam gelas kimia 1000 ml kemudian dihomogenkan. Kemudian preparasi larutan KCl yaitu sebanyak 0,241 gram KCN dilarutkan dalam 1 liter aqueous. Selanjutnya dibuat larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Pada tiap konsentrasi ditambahkan 1 ml aqueous dan 1 ml HCl3N. Lalu untuk preparasi sampel dan penentuan kadar cyanidanya, masing-masing 1 gram sampel ditumbuk sampai halus, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan kloroform sebanyak 1 ml, dan ditutup dengan sumbat karet yang telah terpasang kertas pikrat. Setelah itu disimpan pada suhu kamar selama 3 jam, lalu dielusikan pada aqueous 10 ml yang telah tersedia pada tabung reaksi. Selanjutnya pengukuran absorbansi dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 490 nanometer. Untuk hasil dan pembahasan dari uji kualitatif, itu menunjukkan bahwa dari 6 sampel yang berbeda didapatkan hasil berubah menjadi merah bata, menandakan hasilnya positif mengandung sianida. Perubahan warna kertas pikrat dari kuning menjadi merah merupakan hasil reaksi antara ion pikrat dengan ion H+ dalam sianida. Reaksi ini akan terjadi jika asam pikrat dan HCN terionisasi. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari uji kuantitatif itu
kurva absorbensi standarnya pada panjang gelombang 490 nanometer, dapatkan persamaan regresi Y sama dengan 0,00111x sampai 0,0247. Larutan standar senyawa KCN diperoleh hubungan yang linear antara absorbensi dengan konsentrasi pada pengukuran absorbensi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9968. Untuk kadar cyanida pada biji picung diperoleh hasil sebesar 175 ppm, di mana dapat memiliki kandungan cyanida yang tinggi, sehingga perlu dilakukan perlakuan dengan pemanasan untuk mengurangi kadar cyanidanya. Tingkat cyanida dalam biji picung sangat tinggi karena lebih dari 1 ppm cyanida diperbolehkan secara alami dalam produk makanan. Upaya untuk menurunkan kadar cyanida dalam bahan makanan bisa dengan pemanasan dalam waktu 6 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Kesimpulannya, penelitian ini melaporkan bahwa sampel biji picung yang diperoleh dari sekitar hutan Sewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, positif mengandung cyanida dengan rata-rata kadar cyanida pada semua sampel yaitu 175 ppm. Baik, selanjutnya jurnal ketiga dengan judul Perbandingan Senyawa Cyanida pada daun singkong dengan perendapan NaCO3 dan CaOH2 dengan penulis Elvira Mayasari, Siti Nur Fazria, Islia Ramadian. Sumbernya Journal of Research and Education Chemistry dengan volume 4 nomor 1 dan tahun 2022. Next. Baik, abstraknya, di mana daun singkong mengandung glukosida sinogenik yang dapat menghasilkan asam cyanida berpotensi mengganggu penggunaan oksigen sel. Di mana penelitian ini membandingkan perendaman daun singkong dalam larutan NaCO3 dan CaOH2 dengan variasi waktu, lalu mengukur kadar cyanida menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Next. Pendahuluannya, daun singkong mengandung glukosida cyanogenik, yaitu linamirin dan lotausteralin, yang dapat membentuk asam cyanida atau HCN, senyawa toksik yang menghambat respirasi sel. Untuk menurunkan kadar cyanida agar aman dikonsumsi, daun dapat direndam dalam larutan basah seperti NaHCO3 dan CaOH2, di mana NaHCO3 bersifat alkali lemah dan melunakkan jaringan daun, sedangkan CaOH2 basa kuat yang merusak dinding sel. Keduanya mempermudah keluarnya HCN. Kemudian alat yang digunakan yaitu spektrofotometer, neraca analitik, peralatan gelas laboratorium, pH meter, kertas saring, waterbath, dan mikropipet. Dan bahan yang digunakan berupa larutan NaHCO3 30%, CaOH2 20%, NaOH1 molaritas, dan Na2CO3 8%. Kemudian larutan standar KCN 100 ppm, ninhydrin, dan Aquades. Next. Next.
Baik, selanjutnya ke metodologi penelitian, di mana pertama menentukan panjang gelombang maksimum, ya- yaitu pertama gunakan larutan standar KCN 20 ppm, kemudian tambahkan 1 mili nitrogen dan 1 mili Na2CO3. Kemudian sesuaikan pH-nya hingga mencapai 12. Kemudian larutan dilarutkan dengan volume 10 mili pada labu ukur, kemudian diukur dengan absorbansi 560 sampai 620 nanomililiter. Kemudian pilih panjang gelombang dengan absorpsi yang tertinggi sebagai lambda maksimum untuk pengukuran sampel. Selanjutnya, penentuan kurva standar. Konsentrasi larutan standar dimulai dari 10, 20, 40, 60, 80 ppm. Kemudian diambil larutan KCN 100 ppm sesuai volume, yang dimana 1 mili untuk 10 ppm, kemudian 2 mili untuk 20 ppm, dan seterusnya sampai ke 8 mili untuk 80 ppm. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 mili, kemudian tambahkan 1 mili ninhidrin dan 1 mili Na2CO3. Dan sesuaikan pH sampai ke pH 12 dan ukur absorbasi menggunakan spektrometer dengan panjang gelombang maksimum. Kemudian buat kurva standar di mana absorbansi dan ketemu dengan konsentrasi untuk konversi data sampel. Next. Selanjutnya preparasi kontrol di mana K1 yaitu dengan bahan NaHCO3 30%, di mana timbang 20 gram daun singkong, kemudian direndam selama 15 menit dalam larutan NaHCO3 30%. Kemudian haluskan daun, tambahkan 5 mili Na2CO3, selanjutnya dihomogenkan dengan saring filtrat, selanjutnya ditambahkan 1 mili ninhidrin dan 1 mili NaOH 1 molaritas, hingga pH 12. Selanjutnya diukur dengan menggunakan spektrometer pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya K2 dengan bahan CaOH2 20% sama dengan K1, hanya saja menggunakan larutan CaOH2 20%. Selanjutnya preparasi sampel di mana S1 di mana NaHCO3 30%. Sama halnya dengan ini, dengan preparasi kontrol hanya saja membedakan penggunaannya NaHCO3 pada S1 dan CaOH2 20% pada S2. Next. Selanjutnya analisis data, di mana analisis data ini menggunakan two-way ANOVA dengan jenis larutan NaHCO3 dibandingkan dengan CaOH2 dan waktu perendaman selama 15 menit, 1 jam, dan 2 jam. Next. Kemudian hasil dari penetapan panjang gelombang maksimum, di mana larutan standar KCN 20 ppm dengan hasil penambahan ninhidrin dan Na2CO3 pada pH 12. Hasil ini menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum berada pada 596 nanomililiter dengan absorbasi tertinggi dibandingkan panjang gelombang sebelumnya. Nilai ini sesuai dengan literatur, di mana kompleks cyanida ninhidrin menghasilkan warna biru dengan puncak serapan pada 560 nanomililiter. Next. Kemudian kurva standar dibuat dari larutan KCN dengan konsentrasi 10, 20, 40, 60, dan 80 ppm, di mana hasil pengukuran absorbansi menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Next. Kemudian penetapan kadar cyanida, di mana hasil pengukurannya yaitu pada larutan NaCO3, kadar cyanida tertinggi diperoleh setelah 1 jam, yaitu 41,2656 ppm, sedangkan setelah 2 jam turun menjadi 20,3280 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan bersifat alkalis yang dapat membantu mengurangi kadar cyanida melalui proses pelarutan. Next. Kemudian analisis statistik, di mana menggunakan uji two-way ANOVA untuk melihat pengaruh jenis larutan dan lama waktu perendaman terhadap kadar cyanida, di mana hasil ini menunjukkan lebih besar dari 0,05
Ya berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan larutan NaCO3 dan CaOH2. Next. Kesimpulannya, di mana perendaman 1 jam dengan CaOH2 menghasilkan kadar sianida tertinggi 53,92 ppm dengan penurunan 34,77%. Lebih efektif dibandingkan NaCO3, yaitu sekitar 41,27 ppm, dan karena CaOH2 itu bersifat basa kuat yang menggunakan jaringan dan mengikat sianida. Next. Selanjutnya ada kesimpulan untuk keseluruhan. Sianida merupakan senyawa kimia yang memiliki manfaat besar dalam berbagai bidang industri, namun bersifat sangat toksik dan berpotensi membahayakan makhluk hidup. Senyawa ini dapat ditemukan secara alami pada tanaman seperti singkong, biji apel, dan almond pahit, serta diproduksi secara sintetis untuk keperluan industri pertambangan, plastik, dan kimia. Mekanisme kerja racun sianida adalah dengan menghambat enzim sitokrom oksidase pada proses respirasi sel, sehingga jaringan tubuh tidak mampu memanfaatkan oksigen dan menyebabkan gangguan serius pada organ vital seperti otak dan jantung. Dalam bidang toksikologi klinik, analisis sianida dilakukan secara kualitatif dengan metode kertas pikrat untuk identifikasi awal dan secara kuantitatif dengan metode spektrofotometri untuk menentukan kadar sianida secara akurat. Beberapa bahan pangan alami seperti daun singkong dan biji picung diketahui mengandung senyawa sianogenik yang dapat melepaskan asam sianida, sehingga diperoleh proses pengolahan seperti perebusan, perendaman, atau fermentasi untuk menurunkan kadar racunnya. Dengan penerapan prinsip toksikologi yang baik serta pengawasan terhadap paparan sianida di lingkungan industri maupun rumah tangga, pemanfaatan bahan yang mengandung sianida dapat dilakukan secara aman, efisien, dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.